Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Zulkaida dengan NIM B1B1210008 akan menjelaskan mengenai bab 1 dari buku Becker 2010 Behavior Finance, yang dimana akan membahas mengenai Behavior Finance Overview atau tinjauan perilaku keuangan. Nah, pada materi kali ini ada beberapa pencapaian, yang dimana ada capaian pembelajaran lulusan, yang kedua ada pencapaian pembelajaran mata kuliah, dan yang ketiga ada capaian sub CPMK. Nah, yang dimana capaian pembelajaran lulusannya itu mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep, teori, dan metode dan juga alat analisis di bidang manajemen di berbagai jenis organisasi. Nah, yang kedua, mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan juga data. Dan yang ketiga, mampu melaksanakan secara teknis, administrasi, dan ilmiah setiap tugas organisasi di bidang manajemen. Adapun pencapaian dari mata kuliah itu mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep, teori, metode, dan alat analisis di bidang perilaku keuangan di berbagai jenis organisasi secara mendalam. Dan yang kedua, mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data secara akurat. Yang ketiga, melaksanakan secara teknis, administrasi, dan ilmiah setiap tugas organisasi di bidang perilaku keuangan secara mendalam. Adapun capaian mempelajari bahan kajian, itu mahasiswa mampu memberikan argumen dengan merangkai teori-teori yang menjadi fondasi manajemen keuangan sehingga mampu mengungkapkan kelemahan yang menjadi sebab lahirnya prospek teori dalam pasar yang tidak efisien secara mendalam. Yang kedua, memberikan argumen dengan merangkaikan teori-teori yang menjadi fondasi perilaku keuangan secara mendalam. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan argumen dengan merangkai teori-teori perilaku investor secara mendalam. Yang keempat, memberi argumen dengan merangkai teori-teori social force sebagai bagian dari perilaku keuangan secara mendalam. Dan yang terakhir, mampu memberi argumen dengan merangkai teori-teori perilaku keuangan dalam keputusan keuangan dalam perusahaan secara mendalam. Nah, ada beberapa bahan kajian yang pada kali ini akan saya bahas, yang dimana ada behavior finance atau perilaku keuangan, yang kedua key terms in behavior finance atau kunci dalam perilaku keuangan, dan juga application-nya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini itu yang pertama dapat menjelaskan konsep dasar perilaku keuangan dan perbedaannya dengan keuangan tradisional. Yang kedua, dapat mengidentifikasikan kunci utama dalam perilaku keuangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan individu. Yang ketiga, mampu mengidentifikasikan aplikasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan individu. Dan yang terakhir, mampu mendiskusikan implikasi perilaku keuangan terhadap efisiensi pasar dan kinerja keuangan. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu introduction, yang dimana itu apa itu perilaku keuangan. Nah, perilaku keuangan merupakan bidang yang relatif baru, tapi juga dengan cepat berkembang dan berusaha untuk memberikan penjelasan untuk orang-orang pengambil keputusan ekonomi dan dengan menggabungkan psikologi perilaku dan teori psikologi kognitif dengan ekonomi konvensional dan juga keuangan. Nah, hal ini tuh yang memicu pertumbuhan penelitian mengenai perilaku keuangan, yaitu ketidaknyamanan memaksimalkan utilitas yang diharapkan tradisional investor yang rasional dalam kerangka pasar yang efisien untuk menjelaskan banyak pola empiris. Nah, perilaku keuangan berupaya untuk mengatasi inkonsistensi pasar melalui penjelasan yang berdasarkan perilaku manusia, baik itu secara individual maupun secara kelompok. Nah, asumsi yang mendasari dalam perilaku keuangan itu adalah bahwa struktur informasi dan
struktur informasi dan karakteristik perilaku pasar secara sistematis mempengaruhi keputusan investasi individu serta hasil pasar. Nah, proses berpikir tidak bekerja seperti komputer. Nah, sebaliknya, otak manusia sering memproses informasi dengan menggunakan cara pintas dan juga filter emosional. Nah, proses ini mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan seperti yang sering bertindak dengan cara yang tampak tidak rasional, secara rutin melanggar konsep tradisional dan juga menghindari resiko yang membuat kesalahan dalam prediksi dalam ramalan mereka. Nah, adapun dampak dari keputusan keuangan itu ada efisiensi pasar modal, ada kekayaan pribadi dan juga kinerja perusahaan. Sebelum evolusi perilaku, dalam perilaku keuangan itu ada standar tradisional keuangan, yang dimana dalam standar ini diasumsikan bahwa peserta keuangan, lembaga dan bahkan pasar yang rasional, rata-rata orang-orang ini dalam membuat keputusan dengan maksimalkan kepentingan pribadi mereka. Nah, dalam standar keuangan tradisional itu ada yang namanya keputusan suboptimal. Nah, yang dimana dalam keputusan suboptimal ini, setiap individu yang membuat keputusan suboptimal akan dihukum melalui hal yang buruk. Nah, seiring berjalannya waktu, secara tidak langsung orang akan belajar dan untuk membuat keputusan yang lebih baik atau meninggalkan pasar. Dalam hal ini pelaku pasar akan belajar dari pengalaman. Nah, kesalahan apapun yang dilakukan oleh pelaku pasar itu tidak berkorelasi satu sama lainnya. Nah, dengan demikian kesalahan ini tidak memiliki kekuatan untuk mengaruhi harga pasar. Lanjut ke hipotesis pasar yang efisien. Nah, dalam rasional perilaku pasar ini masuk ke dalam salah satu teori klasik mengenai standar keuangan, yang dimana hipotesis pasar yang efisien atau EMH. Nah, pelaku pasar yang rasional telah menyita semua informasi dan probabilitas yang diketahui mengenai ketidakpastian tentang masa depan ke harga saat ini. Oleh karena itu, harga pasar secara genetis benar. Dalam jangka pendek, perubahan harga karena realisasi informasi. Nah, dalam jangka panjang, perubahan harga atau pengembalian mencerminkan kompensasi untuk mengambil resiko. Nah, pelaku pasar rasional itu yang menolak resiko menuntut tingkat pengembalian yang diharapkan lebih tinggi untuk investasi beresiko tinggi. Nah, selama beberapa dekade, sarjana keuangan itu telah mencoba mengkarakterisasi hubungan resiko kembali dengan model penetapan harga aset, yang dimana model penetapan harga aset itu adalah capaian aset pricing model atau CAPM. Masuk ke evolusi perilaku keuangan, yang dimana adanya keterbatasan paradigma tradisional. Meskipun paradigma keuangan tradisional menarik dari perspektif pasar tingkat, itu memerlukan beban yang tidak realistis pada perilaku manusia. Setelah semua psikolog telah mempelajari heuristik keputusan selama beberapa dekade dan menemukan banyaknya bias dan batas ke sumber daya kognitif. Nah, penelitian awal dalam psikologi dan juga keputusan ekonomi itu pada tahun 1960 sampai 1970-an, beberapa psikologi itu mulai memeriksa keputusan ekonomi, yang dimana contohnya Slovic pada tahun 1969 dan juga 1972 mempelajari pialang saham dan investor, dan juga ada Tversky dan juga Kahneman pada tahun 1974, yang dimana mereka itu merincikan heuristik dan bias yang terjadi saat membuat keputusan di bawah ketidakpastian. Nah, kemudian hal ini
Kemudian karya ini tuh tentang prospek akhirnya membuat Daniel Kahneman itu menjadi Nobel Ekonomi pada tahun 2002. Nah, ada yang pengaruh psikologi pada keuangan. Nah, dalam bukunya Shevrin tahun 2000 itu menjelaskan bagaimana makalah psikologi awalnya ini tuh mempengaruhi bidang keuangan, yang dimana sesi audit perilaku pertama oleh American Finance Association pada tahun 1984 itu pertama kali diadakan pertemuan. Nah, tahun berikutnya ada makalah The Bond dan Taylor tahun 1985 itu menerbitkan sebuah makalah tentang perilaku mengenai reaksi investor terhadap berita. Ada anomali dan inefisiensi pasar, yang dimana awal analisis keraguan berbasis itu menimbulkan keraguan tentang beberapa fondasi utama dalam standar keuangan, yaitu EMH dan juga CAPM, yang dimana studi anomali awalnya itu memeriksa harga keamanan dan menentukan bahwa pasar baik itu tidak seefisien yang pernah diklaim, atau bahwa model itu penetapan harga aset memindai. Namun studi selanjutnya itu memotong akar potensi masalah dan memeriksa perilaku dan keputusan pelaku pasar. Lanjut ke dampak penilaian perilaku. Nah, ada beberapa penemuan efek disposisi, yang dimana itu ada Odean 1998, 1999 dan juga Barber and Odean tahun 2000, yang dimana menemukan bahwa investor individual itu tidak menyukai menunjukkan efek disposisi dan juga perdagangan terlalu banyak, dan juga adanya bias psikologi dalam keputusan investasi. Nah, ada juga perbedaan metodologi, yang dimana secara mendasar penelitian psikologi itu dilakukan dengan cara yang berbeda dengan penelitian keuangan. Penelitian psikologi itu melibatkan berbagai survei dan juga eksperimen yang rumit untuk memvariasikan perilaku di masa peneliti tertarik untuk mengamati dan mengendalikan. Keuntungan dan pendekatan ini tuh adalah peneliti bisa mengisolasikan heuristik yang sedang mereka uji. Nah, tapi ada juga kekurangan. Tapi kekurangan yang paling kecil itu termaksud keraguan bahwa orang mungkin membuat pilihan yang sama dalam kehidupan nyata dan menggunakan mahasiswi sebagai subjek yang paling umum. Masuk ke kunci utama dalam perilaku keuangan, yang dimana ada 4 kunci utama. Ada heuristik, framing, emosi, dan juga dampak pasar. Heuristik, masuk ke heuristik. Nah, heuristik itu sering disebut dengan aturan praktis, yang dimana untuk mengurangi sumber daya kognitif yang diperlukan untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Nah, mereka itu adalah jalan pintas mental yang menyederhanakan metode kompleks yang biasanya dimintai untuk membuat penilaian. Nah, pengambilan keputusan yang sering dihadapi dalam serangkaian pilihan dengan ketidakpastian yang luas dan juga kemampuan terbatas untuk mengukur kemungkinan hasil. Itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa istilah heuristik yang sering diketahui. Itu ada keterwakilan, ketersediaan, kepercayaan berlebihan, status quo, dan lainnya. Nah, lanjut ke pentingnya heuristik. Pentingnya heuristik itu ada untuk membantu otak membuat keputusan dalam lingkungan kompleks dan juga mengurangi beban kognitif. Nah, framing adalah persepsi orang tentang pilihan yang mereka miliki sangat dipengaruhi oleh bagaimana pilihan itu dibingkai. Nah, dengan kata lain, orang sering membuat pilihan yang berbeda saat pertanyaan itu dibingkai dengan cara yang berbeda, walaupun fakta objektifnya itu tetap konstan. Psikologi itu menyebutnya perilaku ini itu sebagai ketergantungan frame. Nah, contohnya itu ada Glasser
yang dimana tahun 2007 menunjukkan bahwa perkiraan investor terhadap pasar saham bervariasi tergantung pada apakah mereka diberikan dan diminta meramalkan harga masa depan atau keuntungan di masa sekarang. Ada juga Chow pada tahun 2004 itu menunjukkan bahwa pilihan dana pensiun sangat bergantung pada bagaimana pilihan dan proses bingkai atau framing. Masuk ke emosi. Peran emosi dalam pengambilan keputusan keuangan, yang dimana emosi orang itu dan kebutuhan alam bawah sadar manusia itu yang tidak sadar, fantasi dan ketakutan membawa banyak keputusan bagi mereka. Nah, pertanyaannya, berapa banyak kebutuhan, fantasi dan ketakutan ini tuh mempengaruhi keputusan keuangan? Nah, dalam hal ini tuh aspek keuangan perilaku itu mengakui peran animal spirit dalam kindness yang menjelaskan pilihan investor dan dengan itu membentuk pasar keuangan. Nah, lanjut pengaruh psikologis dalam penilaian investasi, yang dimana premis yang mendasari itu adalah bahwa cara halus dan perasaan kompleks menentukan realitas psikis dalam mempengaruhi penilaian investasi dan mungkin menjelaskan bagaimana pasar secara berkala menjadi rusak. Nah, peran keterikatan emosional dalam hal ini tuh dalam aktivitas investasi itu keterlibatan dalam hubungan yang pasti ambivalen dengan sesuatu yang dapat mengecewakan investor. Nah, keterikatan emosional dalam hal ini tuh ada keterikatan emosional dalam investasi dan juga hubungan ambivalen dengan aset. Masuk ke dampak pasar, dimana tuh apa itu kesalahan kognitif, yang dimana kesalahan kognitif itu kesalahan dalam berpikir yang mempengaruhi keputusan dan juga adanya bias individu dan kelompok dalam mempengaruhi harga pasar. Nah, dalam dampak pasar itu ada harga pasar dan juga anomali yang dimana harga pasar yang tidak adil. Daya tarik asli untuk bidang perilaku keuangan itu baru muncul tuh pada harga pasar yang tampaknya tidak adil, atau dengan kata lain anomali pasar memberikan minat pada kemungkinan bahwa mereka itu dapat mengalami psikologis. Nah, ada standar keuangan, yang dimana standar keuangan itu berpendapat bahwa kesalahan investor itu tidak akan mempengaruhi harga pasar karena ketika harga menyimpang, nilai fundamental trader rasional akan mengeksploitasi mispricing untuk keputusan mereka sendiri. Nah, ada arbitrase dan juga efisiensi pasar, yang dimana siapa yang menjaga efisiensi pasar? Yang menjaga efisiensi pasar itu ada namanya kelas kelembagaan investor, yang dimana itu mereka adalah kandidat terbaik untuk menjaga efisiensi pasar karena mereka itu memiliki pengetahuan dan kekayaan yang dibutuhkan. Nah, meskipun memiliki pengetahuan, mereka tuh sering berdagang sesuai tren yang menyebabkan mispricing. Ada batasan arbitrase, yang dimana ada resiko dan juga tantangannya, yang dimana ada yang namanya resiko fundamental. Resiko fundamental ini itu karena posisi panjang dan pendek itu tidak terlalu sesuai. Ada resiko pedagang rugi karena itu mispricing bisa semakin besar dan juga bangkrut menjadi arbitrase itu sebelum terjadinya itu kesalahan penulisan. Dan juga ada biaya implementasi, yang dimana batasan praktis dalam melakukan arbitrase. Nah, oleh karena itu, batas arbitrase ini dapat mencegah investor rasional untuk mengoreksi penyimpanan harga dan juga nilai fundamentalnya. Nah, masuk ke aplikasi, yang dimana penelitian perilaku keuangan itu awalnya berfokus pada menemukan, memahami, dan mendokumentasikan perilaku investor dan manajer dan pengaruhnya terhadap pasar. Nah, investor, bias dan masalah investor. Sejumlah besar penelitian itu telah mendokumentasikan bias dan juga masalah yang
terkait dengan perdagangan investor individual dan alokasi portofolio. Nah, bagaimana investor individu itu dapat memperbaiki pendapatan finansial mereka? Ada beberapa masalah yang dimana itu hasil kognitif investor, pengalaman dan juga pembelajarannya. Masuk ke koperasi yang dimana ada yang namanya perilaku manajer. Nah, bias manager itu dapat berdampak langsung pada perilaku perusahaan yang mungkin bisa rentan terhadap koreksi arbitrase. Nah, oleh karena itu, perilaku keuangan itu cenderung lebih penting bagi keuangan perusahaan daripada investasi dan pasar. Nah, Shevrin pada 2027 itu menyatakan bahwa seperti biaya agensi fenomena perilaku juga menyebabkan manajer mengambil tindakan yang merugikan kepentingan pemegang saham. Nah, hal itu terkait dengan fenomena perilaku dengan tindakan merugikan pemegang saham. Lanjut ke pasar, yang dimana kesalahan secara kognitif pelaku pasar itu mempengaruhi pasar sebagai tema utama ilmuwan perilaku keuangan, yang dimana pasar itu adalah mekanisme penting untuk mendistribusikan pembiayaan dalam masyarakat kapitalistik. Nah, oleh karena itu, fungsi mempengaruhi kesehatan ekonomi itu contohnya seperti bias orang-orang yang bekerja di pasar itu khususnya merek derivatif. Nah, dalam hal ini tuh kepercayaan itu adalah komponen penting lain untuk pasar yang berfungsi dengan baik. Lalu ada peraturan. Nah, ada implikasi perilaku keuangan terhadap kebijakan yang dimana perilaku keuangan itu memiliki potensi untuk mempengaruhi lingkungan pasar dan kebijakan dalam beberapa cara. Yang pertama ada heuristik yang berdampak pada investor dan juga manajer, juga mempengaruhi politisi yang membuat hukum dan kebijakan. Nah, peraturan dan kebijakan baru ini cenderung bereaksi berlebihan terhadap kejadian keuangan. Nah, yang kedua, ada kebijakan yang merancang dengan baik dan membantu masyarakat mengatasi bias mereka dan juga membuat pilihan yang baik. Lalu ada pendidikan, yang dimana pentingnya pendidikan perilaku keuangan. Nah, bias psikologi pada karyawan, investor, institusi, manajer, politisi, dan pihak lainnya itu dapat dengan jelas memiliki konsekuensi negatif terhadap kesejahteraan finansial individu dan masyarakat. Nah, sebagai bidang baru, perilaku keuangan tidak diajarkan secara sistematis di sekolah bisnis. Namun, pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku keuangan itu menawarkan potensi untuk menambahkan nilai penting dari program bisnis sarjana dan juga pasca sarjana. Jadi, hal ini tuh dapat menjadi hal penting dalam pendidikan perilaku keuangan. Nah, demikian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.